Oh jadi awalnya adalah kalian ini jatuh tuh. Aing mah geus nanaon geus merinding euy. Saya taunya Bigo tuh sama Siska udah itu aja. Si Kunti ini marah gara-gara tempatnya dipakai mesum. Saya coba interaksi dan saya pun sebagai mediatornya. Sareng saha ieu ini. Nugra PK di sini. Selamat datang di Jadi Begini Podcast. Bang Bento dan juga Abah Catur dari The Gaibster Reborn Purwakarta. Selamat datang di setup baru kita ini. Sampurasun. Oh Sampurasun, Rampes, Rahayu Kang. Gaibster dikenal sebagai pemburu hantu. Lebih setuju mana? Setuju kan disebut pemburu hantu? Kalau pribadi sih, saya pribadi dulu. Oh. Saya sih enggak sih. Gak setuju. Tapi kan image di masyarakat The Gaibster Reborn ini adalah nayangan juri pemburu hantu kan? Ya betul. Kenapa gak setuju? Jadi begini Kang, emang awalnya kita The Gaibster itu kan komunitas orang-orang yang suka di bidang ini kan pergoiban gitu. Emang awalnya itu kita emang istilahnya kan berburu hantu, cuman di situ kita kan langsung banyak lagi bidangnya lagi gitu. Kita beralih gitu. Yang nggak salah seperti itu, jadi kita beresolusi gitu. lah ya. Evolusi. Resolusi mah kamera tuh. Evolusi ya betul. Oh jadi awalnya adalah kalian ini jatuh tuh. Aing mah geus nanaon geus merinding euy. Jadi awalnya memang kalian ini berburu hantu. Jadi gini Kang, apa namanya kalau di lebih spesifik lagi ya. Kita kan dulu tuh ada perkumpulan. Nah, di perkumpulan itu kita kan di masing-masing itu kita hobi sama dunia gaib seperti ini gitu. Hobi sama dunia gaib. Emang gak ada hobi yang lain? Mungkin sebagai kayak wadah gitu ya. Iya, wadah. Jadi mungkin saya kan baru nih di TGR ya, sikat aja. Oh, TGR ya. Mungkin sebagai wadah orang mempunyai suatu kelebihan sendiri gitu kan. Jadi kita kumpulin, ya kita luangin dari ya kayak gini gitu. Oh, oke. Dari tahun berapa sih kalian ngumpul kayak gini? Kalau awal berdiri itu dari 2008. Ya, udah lama sih 2008. Udah lama, ya? Cuman di situ kita langsung vakum sih. Vakum karena beberapa hal ya, istilahnya kan karena masing-masing punya kesibukan. Nah, udah gitu kita Kang Ami sebagai pendiri itu langsung di tahun 2017 istilahnya bangkit lagi gitu. 2011 bangkit lagi. 2017 bangkit lagi. Bangkit lagi. Cuman merekrut dengan orang-orang yang baru. Gitu. Makanya terakhir namanya Reborn. Oh, Reborn. Ya. Karena ada kabar di luar bahwa Gaibster ini ada dua. Gaibster dua? Ada dua. Ada dua udah apa satu aja? Satu. Oh, soalnya kemarin nanya, ini The Gaibster yang mana? Ada yang Reborn sama yang enggak? Saya pikir emang ada yang gitu. Ya dulu emang istilahnya kan kalau awal berdiri sih namanya The Gaibster gitu. The Gaibster, udah gitu kan ya itu tadi karena vakum. Udah gitu kita istilahnya kan tampil lagi 2017 cuman dengan orang-orang yang baru gitu. Oh, saya kira gini. Di vakum dulu, udah gitu kembali. Cuman kan karena nggak mungkin pakai nama lama, pakai istilahnya kan tadi ditambahin lagi katanya gitu. Oh, jadi Reborn. Ya, tapi The Gaibster yang itu tetap ada. Udah diganti, udah vakum, udah lepas gitu. Enggak, gue pikir The Gaibster itu yang baru nih Reborn, yang lama dia mendirikan bendera lagi, jalan lagi. Tapi dengan The Gaibster, kalau ini mah Gaibster Reborn gitu. Nah kita kan awal-awal tuh kita kan mulai 2017 kan mulai pada ngumpul lagi tuh, dengan orang-orang baru. Nah pada awal mulanya itu sebenarnya tuh kita kan masing-masing itu ada yang ngulik gitu, ngulik masalah keilmuan. Lagi bahasanya lagi ngilmu lah bahasa sederhananya gitu. Dari yang ada yang ngilmu itu sudah ada 2 orang. Udah gitu istilahnya kita yang kebetulan saya sendiri sih. Lu jadi bukan orang lain yang ilmu teh. Kebetulan saya sendiri sama satu temennya. Nah kita tuh bahasanya dites sama guru kita gitu. Siapa? Adalah. Ada di belakang kalian yang nge-backup. Oke. Udah gitu kita kan dites. Cuman kita dites ini kan kalau misalkan tatap muka gini kan gimana ya istilahnya kan agak kurang baik lah. Makanya kebetulan pada 2017 itu lagi boomingnya Bigo. Nah makanya kita langsung coba
ininya di Bigo gitu awal mulanya. Aplikasi Bigo. Oke, tahu. Ya Bigo kan. Itu Bigo kan misalnya kan bisa live streaming kan. Nah, misalnya kita yang terjun ke lapangan, nah guru itu dia mantau dari belakang. Di awal mulanya gitu kita bergerak di Bigo. Saya taunya Bigo tuh Miss K doang, sama Siska udah itu aja. Ternyata kalian juga awalnya di Bigo. Iya. 2017 itu. 2017. Berarti sebelumnya kalian sebelum vakum di mana? Medianya apa? Facebook. Enggak. Mungkin baca Waktu pas awal udah dulu, di kita kan baik lagi nih. Kalau misalkan masalah dulu, kita kan sebenarnya kita kegiatannya tuh kegiatan awal tuh dari perkumpulan itu sebenarnya lebih banyak ke ngebantu orang sih tadinya. Kegiatan kitanya tuh, istilahnya kan ngebantu orang tuh istilahnya kan bagi ada teman-teman yang butuh bantuan, misalkan ada gangguan-gangguan yang di luar logika gitu. Nah dulu kita tuh awal mulanya di situ sih, gitu lebih juga. mungkin disebut pengobatan kali Ya, pengobatan. Pengobatan. Dari pengobatan Alternatif langsung lah, pengobatan. alternatif, ya. Cuman itu tadi karena yang lain pada punya kesibukan masing-masing, tutup aja, udah langsung tutup. Nah timbul lagi, istilahnya muncul lagi. Ya itu dengan yang awalnya emang kita masih kumpul biasa gitu, udah gitu kan kita dikembangin gitu, istilahnya daripada cuma ngopi doang gitu kan, istilahnya kan kita dikembangin lagi lah ke hal yang positifnya gitu kan. Oke, paham. Jadi dulu tuh adalah awal perkumpulannya The Gaibser ini adalah pengobatan, bener kan? Iya. Tapi nggak ada media Facebook dan lain sebagainya, belum ada. arah ke sana. Karena vakum, kemudian seiring berjalannya waktu, media sudah mulai Berkembang, digital. Berarti sih awal-awal di Bigo berarti sekarang udah enggak. Udah enggak. Sekarang mainnya di mana? Di Facebook sama YouTube. Facebook sama YouTube. Facebooknya apa? The The Gaibser. Gaibser Reborn. The Gaibser Reborn. Kalau YouTube-nya juga sama. The Gaibser Reborn. Ya, sama. Mungkin kalau kan itu bahasa Inggris ya. Mungkin orang nyari yang susah kan bahasa Inggris. Mungkin kalau ini TGR Purwakarta juga udah keluar semua. TGR Purwakarta. TGR Purwakarta ya. Tadi kan lu nggak setuju katanya kalau ini dibilang pemburu hantu. Kenapa? Ya, jadi begini, nggak setuju kan kita kan di Facebook, di YouTube tuh cuma membongkar mitos aja. Jadi kita mendatangin sesuatu tempat itu, kalau ada bilang, oh ini ada kayak gini Kang, oh ini kayak gini, kita telusurin lah, benar nggak tuh sebenarnya, ada nggak sih makhluk itu atau enggak gitu kan? Apa benar dia mengganggu masyarakat atau enggak gitu kan? Jadi kita lebih membuktikan, mengungkap sejarah sama mitos kayak gitu. Jadi kita ada flashback ke belakang gitu. Mungkin yang kalau saya sih mungkin saya bagian belakang, mungkin yang lebih tahu tuh kadang baca tuh sama Kang Amis yang lebih, kan kita kan punya Divisi masing-masing. Iya. Iya, jadi kalau Om Bento, gue lupa kenalin tadi. Om Bento ini sebagai editor. Iya. Kalau kamera juga. Om Catur ini sebagai kadang host, kadang praktisinya juga. Gitu. Oke. Jadi ngebongkar tempat-tempat yang misalkan bersejarah yang dibilang di sini mah angker dan lain sebagainya gitu ya. Sekali. Ada urban legend di situ misalkan ya. Urban legend benar sekali. Dibongkar sama kalian benar atau tidak gitu. Benar. Tempat-tempat mana aja yang sudah pernah kalian kunjungi? Yang mau yang dekat atau yang jauh dulu nih? Yang udah aja ya. Yang dekat emang ada. Yang jauh deh yang jauh. Yang jauh kita Tasikmalaya. Di mana itu? Di Tasikmalaya itu ada di sebuah Ensun, pabrik Ensun. Itu di Tasik Kota sih ya. Iya. Tasik Kota, di situ dia kayak gedung udah puluhan tahun yang nggak ada. Ya kita main di situ. Ngapain? Maksudnya mengungkap. Mengungkap. Ya jadi karena ada panggilan dari viewer juga. Oke. Ke Tasik ada gunung-gunung gini kan. Ke Gunung Ensun ya kita lah ke sana gitu, membuktikan Iya. sendiri. Di sana nemuin apa? Di sana Banyak sih ya. Kebanyakan sih neng sih ya. Neng. Iya. Tuh neng enggak? Enggak. Neng kunti mungkin ya. Oh, Neng Kunti. Iya, neng kunti. Di gedung itu banyak kunti. Banyak sih macam-macam sih. Mungkin juga kita udah launching ya videonya. Pertama banget kita masuk terjun ke YouTube. Kang, itu pertama banget, video pertama banget juga. Mungkin Kang Ame juga yang jadi mediator juga, pertama banget juga sih di situ dia. Banyak kunti di gedung itu. Banyak. Terus kenapa mereka mengganggu masyarakat? Apa yang dibilang sama kunti itu? Karena mungkin lu ikut gak sih? Ikut ya. Mungkin di situ karena mengganggu masyarakat itu tempat itu kebanyakan dibuat yang negatif kan. Contohnya? Kayak mesum. Kayak gitu. Mabok-mabokan di situ. Jadi nggak tahu aturan kan, apalagi kita kan hidupnya
ada dua alam gitu kan. Iya. Gitu. Jadi saling menghargain sih. Kebanyakan yang kita dapat dari pelajaran-pelajaran yang kita udah sih, lebih harus menghargain dimanapun kita berada, lebih harus menghargain. Oh ya, kita harus jaga ucapan. Jangan gitu kan. sompral. Jangan sompral. Terus sama kebersihan Kang, itu paling. Sama makhluk kayak gitu juga. Dia nggak mau kotor juga sih sebenarnya. Gitu. Kamu kotor juga? Iya. Mungkin dari Bang Catur. Cuman balik lagi ke intinya sih, kita kan The Gaib Cirebon ini kan kita mengungkap gitu. Cuman ketika kita terjun ke lokasi kan itu tadi dari mengungkap itu kan ada beberapa makhluk bahasanya yang bisa nerima, ada yang enggak gitu kan. Nah kalau yang nggak nerima ini kan ya itu tadi bakal terjadi bentrokan sama gesekan atau ini gesekan sama kita juga gitu kan. Jadi mungkin kalau yang makhluk kan biasa kalau kita ini kan menurut keyakinan masing-masing kan. Kalau dari kita sih kita biasa ngambil ada yang sisi yang positif sama yang negatif. Mungkin yang kalau yang negatif orang berbuat itu lebih senang. Jadi kayak lebih powernya lebih dapat ya dia ya. Mungkin gitu, Mbak. Jadi kalau misalnya yang positif dia lebih nggak suka, lebih memberontak. Tergantung tempatnya sih. Kalau tempatnya misalnya sama bangsa kayak gitunya ya. Misalkan kalau misalkan bangsa ya kita sebutlah bangsa jin lah gitu. Misalkan jinnya negatif gitu. Jinnya negatif, misalnya kalau jinnya negatif, kalau tempatnya negatif juga, ya otomatis kalau ada orang yang berbuat baik, dia nggak seneng. Kecuali kalau dipakai buat kayak gituan, yang menyimpang gitu, baru seneng gitu. Oke, paham. Jadi tergantung gimana setannya gitu ya. Betul. Tergantung gimana juriknya menerima itu gitu. Yang suka sama baik-baik ya diokehin di situ gitu. Kalau yang buruk-buruk ya gitu. Oke. Hampir sama kayak manusia juga sih kan sebenarnya. Kayak gitu ya. Hampir sama kayak manusia ya. Enggak, gue curiganya gini. Si Kunti ini dia marah gara-gara tempatnya dipakai mesum, dipakai minum-minuman keras gitu. Karena dia berpikir bahwa cukuplah saya yang jadi setan, kalian mah jangan gitu. Kelakuan kalian mah jangan kayak setan gitu. Mungkin gitu ya. Ya. Oh gitu. Terus yang terjadi pada tim kalian apa? Ada efek nggak, maksudnya si Kuntinya ngikut gitu? Nah itu tadi misalnya kan kita kalau boleh lebih dekat Kang. Iya, kita kan kalau staf ekspor gitu kan ada bagian-bagian khusus kan. Misalkan ketika kita ekspor gitu, istilahnya di lokasi ada terjadi sesuatu, itu biasanya kita ada tim backupnya. Jadi yang misalnya kalau yang kerasa tuh jadi lebih banyak yang tim backupnya. Jadi kita mah insya Allah aman gitu di lokasi tuh. Kalaupun kita terjadi bentrokan, misalnya nggak terlalu fatal ke kitanya sih. Udah gitu setelah itu biasanya setelah proses ekspornya udah beres, kita ada tim, istilahnya ada pembersihan lah. Netralisir betul. Oke. Insya Allah gitu, kalau dari netralisir mah insya Allah nggak ada yang ikut. Nggak ada yang ikut ya. Oh jadi memang mereka kayak gini tuh berani itu karena di belakangnya juga ada yang nge-backup. Betul. Kita kan punya guru kan. Ada guru. Ya jadi ini tips aja buat teman-teman yang pengen berkonten, tong sosokan hayang gugu iban. Apalagi gitu. nantangan, waduh. Berat. Tantangan berat. Kita aja nggak berani gitu kan. Nggak berani. Kita aja yang mengungkap aja itu juga kadang dimarahin. nggak suka gitu kan, istilahnya diteror. Kadang dimarahin ya. Kalau kita Dimarahin gimana? Kemarin tuh gak usah nantang-nantang, apaan sih nantang-nantang gitu. Siapa yang ngomong itu? Guru biasa. Oh gurunya marahin ke kalian. Kadang yang ketika medumisasi ngomong juriknya teh ngomong gitu. Atau nggak ganggu sih ke tempat lain. Dari juriknya, dari guru kita juga gak usah nantangin lah. Kan kita kan punya alam masing-masing gitu. Oke, dari sananya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan walaupun kita biasanya niatnya kita baik juga, silaturahmi datang juga, kadang makhluknya juga ngapain lu ganggu kita, kadang gitu, apalagi yang nantangin. Gitu kan. Iya, datang baik-baik aja, kadang nggak suka gitu ya. Iya. Apalagi nantang-nantang. Iya kan. Biasa sih kayak gitu mah dampak negatifnya sih nanti sih biasanya aja. Setelah ekspor biasanya. Kadang misalnya ada kejadian tuh istilahnya yang udah gitu, yang setelah ekspor yang nantang kayak gitu dapat gangguan. Misalkan besoknya bangun-bangun kayak ngelihat kelebatan gitu. Ada kayak gitu. Kadang ada yang dimimpiin juga, diteror gitu. Macam-macam ya. Kadang panas ya. Iya. Tapi tuh walau alam sih itu gimana. Balik lagi orangnya. Pandangan dia masing-masing gimana sih. Soalnya kan ada juga kadang kita juga lihat dari komentar-komentar yang udah ada, kadang ada juga orang yang nggak percaya akan hal kayak gini gitu loh. Oke, kalau Bang Bento sama Bah Catur pernah ngalamin apa? Ya maksudnya setelah syuting gitu? Atau nggak pernah karena ada yang nge-backup tadi?
Ada sih. Ada aja. Mungkin beda sih, beda-beda. Beda-beda. sih. Kalau baca tur. Beda-beda. Kalau saya sendiri sih kadang pas masuk rumah, kebetulan kan saya punya bayi ya. Jadi ketika masuk rumah kadang masih ada yang ikut, kadang suka kadang ada yang ikut, tiba-tiba si bayi itu masih bayi tiba-tiba nangis malam hari itu. Takut gitu ya, cemas dan sebagainya. Kalau Bang Bento? Kalau saya sih lebih gimana ya? Kemarin kita udah lama banget sih kita shoot di Jembatan Cimaung. Oh, Jembatan Cimaung yang Ciherang. Ciherang. Ya. Di situ waktu kemarin itu jadi itu pas udah 3 bulan itu udah lama banget sih. Jadi kayak gini mah gimana sih? Nggak bisa waktu sama kita tuh rada misalnya kalau kita udah berbulan ya, dia tuh cuma sebentar gitu. Kita kemarin kan kita shoot di Cimaung. Pas di Cimaung itu mungkin dari hati, bukan hati sih, ucapan juga kan. Saya ngomong manggil Cimaung gitu kan. Tahu-tahu itu yang mungkin makhluk dari Cimaung itu datang ke rumah. Posisi itu anak lagi main itu maghrib jam 6 pas. Iya. Anak lagi main kan, jendela itu di atas. Anak tuh usia 2 tahun, mungkin kalau lihat dari luar kan masih gini kan ya. Itu tiba-tiba anak ngeliat, "Pak, takut." Dia langsung lari. Tiba-tiba ada apa gitu kan. Ditanya apa katanya? Kan masih 2 tahun belum ini, takut aja langsung nangis. Nah pas itu langsung respon cepat, tanya ke Kang Ami, oh ternyata yang dari Cimaung datang ke rumah saya gitu. Karena pas ditelusurin emang kita kan kalau kayak gini kan tapak tilas gimana kita udah nginjak situ. Kalau kita manggil dalam hati gitu kan, bau kita kan masih ada di sana gitu. Jadi dia bisa hadir gitu. Walau alam sih mungkin gitu Mas Catur ya. Gitu. Baunya masih iya gitu. Jadi sama kecolongan juga sih kan. Itu tadi kan setelah ekspor kita pasti netralisir gitu. Oke. Cuman kadang ya itu tadi, kadang kalau misalkan powernya lebih gede cepet tetap ngikut gitu. Ngeri juga ya. Berarti beresiko kan? Resiko. Pernah nggak ada kejadian temen kalian yang pas waktu selesai syuting kemudian sakit panas sampai pada akhirnya meninggal? Nggak teman atau pernah tahu kejadian gitu? Amit-amit sih. Kalau jangan sampai gitu, maksudnya pernah ada kejadian kayak gitu nggak? Paling sakit doang gitu. Alhamdulillah di tim kita sih nggak ada apa-apa sih. paling sakit meriang aja sih paling. Meriang. Dan pasti dinetralisirnya secara spiritual juga gitu. Pastinya. Dan rata-rata taunya dari yang pernah Tempat di lokasi. tempat lokasi. Tapi kalau biasanya nih kalau tim kita biasa kalau dari abis ekspor kegiatan gitu lebih gimana? Langsung biasa sih sholat kan, air wudhu. Kita diajarin ambil air wudhu langsung sholat. Buat menetralisirkan, benar-benar menetralisir dari dari ibadah kita gitu kan. Nanti baru sama guru bisa dari supernaturalnya gitu masuknya gitu. Siap. Kalau muslim sholat, kalau mungkin yang beragama lain dengan kepercayaannya masing-masing gitu. Iya. Pernah pengalaman paling berat banget gitu, kejadian paling luar biasa tuh di mana? Apa nih? Bebas. Mungkin gue deh. Kalau saya sih di dalam Tegar ini baru kan Kang. Dulu juga nggak percaya akan hal kayak gini, nggak percaya tuh masa sih gitu kan. Nah pas udah terjun banget kenal sama TGR, pertama banget ngelihat itu di daerah Jatiluhur, pabrik apa sih? Adalah pabrik lah. Ada pabrik lah Jatiluhur dekat Indorama lah gitu kan. Tuh udah lama banget nggak ditempatin juga, historinya juga banyak banget. Itu pertama banget ngambil shoot trailer tuh, nge-shoot tiba-tiba putih lewat kanan. Tuh jelas banget. Kaget, namanya baru pertama kan kaget, sok kayak mau dikejar gitu, kaget, apa itu gitu kan. Itu pertama banget. Nah terus itu waktu shootnya ambil trailer tuh maghrib. Pas itu malam ya, kita mau malam berdua masuk, Mbak Catur sama Kang Ami, saya di tengah. Pabrik kalau gentengnya tuh tinggi gimana sih Kang? Tinggi banget kan ya? Tinggi banget. Di situ mata Kang, jelas gini, mata gini, langsung dia nunduk. Di kamera ada. Oh, ada di kamera. Muncul kamera. Dan udah diupload di YouTube kalian. Kalau itu mah belum sih. Jadi posisi itu pas lagi kamera sana sih, aku ngeliatnya pas lagi gini, itu langsung sok gini, langsung nunduk aja. Itu tinggi banget. Gitu. Itu pengalaman yang nggak baru, yang namanya lihat makhluk itu baru banget di situ, pengalaman paling nggak bisa dilupakan. Berarti itu belum diupload. Itu waktu main di Facebook di live Kang. Ada masih ada story-nya, tapi nggak tahu ketangkap atau enggak. Tapi emang dari situ kita juga dapat beberapa penampakan sih. Ada kayak pocong putih
Di Facebook itu. Di Facebook itu. Kan di Facebook bisa dipindahkan ke YouTube kan, maksudnya di save kan? Iya, bisa. Dipindahkan. Tapi kita nggak naikin sih kalau di Dulu kan ke prosesnya Kang, istilahnya dari Bigo kita lari ke YouTube, dari YouTube baru ke dari Bigo ke Facebook dulu ya, maaf ya. Dari Bigo ke Facebook lalu Ke YouTube. Berarti sekarang kalian fokusnya di mana? Di Facebook sama di YouTube kan? kalau lebih fokus Ya, sih lebih fokusnya YouTube. YouTube sih. YouTube sekarang. YouTube. Kalau di Facebook alhamdulillah juga, kalau di Facebook juga kita udah monetasi tapi nggak ada yang pegang Kang, nggak ada yang handle gitu. Jadi di YouTube aja. YouTube aja. Fokus YouTube. Kayak kemarin terakhir di Lancadara ya. Oh, Rancadara pernah di Pernah. ini juga. Lancadara. Itu ngeri juga katanya di situ ya? Lumayan. Horor juga ya? Ya lumayan. Kalau ada kemarin juga sempat kita pas mediumisasi kita gimana ya? Itu suara normal kan kita pakai clip on. Pakai clip on, udah pakai clip on. Udah nggak ada lagi gesekan tangan, tapi di situ pas kita udah selesai shoot kita dengar itu suara kayak kita kayak dibawa ke dunia ke dimensi lain. Di zaman penjajahan itu ada suara senjata, bom, tembak-tembakan. Itu real, masih ada. Iya, enggak. Audionya. Gue pernah dengar kata-kata dari teman-teman gitu ya. Ada beberapa orang yang lewat ke Rancadara tuh rata-rata kalau misalkan lewat malam gitu kayak bunyi senjata, bunyi baris berbaris. Emang benar? Oh berarti benar. Banyak yang nyerita kayak gitu. Dan ternyata kalian memang datang ke sana menemukan itu. Ada footage audio saya ada. Masih kita simpan. Itu walau alam sih. Jadi percaya nggak percaya gitu kan. Mungkin kan banyak banget orang enggak lah, nggak percaya gitu kan. Jadi gimana sih video kita tuh banyak sih pro dan kontra sih kan. Gitu. Yang pro-nya? Dan pro-nya yaudah Kang bagus ungkap yang sejarah zaman dulu gitu kan. Oke. Apa aja kayak gitu kan. Yang Mungkin kontranya? Yang dari kontranya kayak gitu aja dipercaya, settingan gitu kan. Oh iya. Tuh, gitu. Jadi begini Kang, kalau misalnya yang ngomong settingan, ayo kita terjun gitu bareng penelusuran. Siapa tahu ada yang mau ngikut gitu kan, ikut penelusuran. Ayo Biar merasakan. yang merasakan Iya benar. Jadi karena kalau untuk sekarang tuh apalagi di media gitu ya. Banyak yang konten-konten pada akhirnya settingan dan lain sebagainya. Kalau kalian benar bisa membuktikan itu real. Itu real. Dan kalian menantang siapapun yang bilang settingan itu untuk ikut terjun langsung. Kalau menantang kasar banget ya. Iya, maksudnya menantang pembuktian Ya, kan? pembuktian boleh. Ikut aja Ikut gitu ya. aja, iya. Kalau pengen merasakan bagaimana gitu. Benar. Iya. Ya, jadi tujuan kalian ini saya perlu klarifikasi bahwa bikin konten bukan hanya yang jagoanan gitu ya, bukan pengen jago-jagoin diri gitu ataupun pengen apa gitu ya, eksistensi dan sebagainya, tapi pengen mengungkapkan sejarah lewat mistis. Seperti itu ya Kang ya? Benar. Oh, jadi berarti tempat-tempat apapun yang kalian datangi itu digali. Ya, digali informasinya yang valid. Iya. Ini kan baru nih. Studio ini ya kan baru, dulu kan green screen, kalau sekarang udah pakai setup gini. Gue juga sebenarnya baru di sini kan, di JMN baru beberapa bulan. Bukan dulunya, ini kan gedung Kadin ya. Kalau kalian bisa ngelihat nggak di sini ada apa aja? Mungkin omongnya atau mau pembuktian atau gimana nih enaknya nih? Boleh. Mungkin Kang Ami. Kalau pembuktian langsung Kang Ami. Kang Ami aja ya. Mungkin Kang Ami gimana? Boleh. Berarti sorry karena tempatnya terbatas, jadi siap. Bang Bento yang siap. out frame ya. Oke, siap. Coba Kang Ami. Oke, Kang Ami. Kang Ami ini pendirinya. Iya, honor. Oke. Kang Ami silakan di sebelah sini Kang Ami. Oke, jadi Kang Ami ini pendiri dari TGR. The Gibster. Ribon. Sampurasun Kang Ami. Saya panggilnya Akang apa Abah? Akang aja. Kang Ami ya. Jauhnya masih muda saya. Masih sangat muda sekali. Soalnya pakai belangkon jadi saya pengennya panggil Abah gitu. Ini ciri khas sih. Ciri khas. Oke, boleh dipakai ini earphone-nya, headphone-nya. Oke, Kang Ami. The Gibster ini kan memang tujuannya adalah menguak misteri-misteri di satu tempat. Iya. Betul ya. Jadi bukan pemburu hantu apalagi menantang-nantang. Iya. Setuju. Kan sekarang mah banyak ya pabalatak yang kayak gitu. Iya, benar. Nantang-nantang. Kalian mah bukan seperti itu karena tidak dianjurkan juga oleh gurunya untuk menantang. Kenapa? Karena yang kayak gitu didatengin aja kadang risih, apalagi ditantang. Iya, benar. Bukan untuk menantang tapi untuk menguak misteri. Kalau di tempat ini Kang, apa yang Kang Ami lihat? Banyak ada suatu sosok wanita yang udah tua ya di sini. Di sini. Iya. Di mana lebih tepatnya? Di pojok. Di pojok. Depan sebelah kanan pojok. Ini keluar ya, sebelah kanan pojok. Oke. Soalnya kan kalau ini perlu diketahui ya, kalau di sini gedung ini ada beberapa kamar. Ini kamar syuting, di sebelah sana ada redaktur, di sebelah sini kosong. Ya, sebelah sini yang kosong. Kalau di pojok sana ada seorang
yang sekitar ya perempuan sih kebanyakan. Perempuan? Ya. Isaran tua berarti? Ya, yang tua itu yang sebelah pojok kanan ini. Di pojok apa di ruangan ini? Ya di ruangan ini, dari sini ke kanan. Oh itu. Ini ruangan. Iya. Satu? Iya, satu. Itu yang paling tua yang menurut saya yang perempuan itu. Selain itu ada lagi di sini? Udah sih. Itu aja. Ya. Tapi sejauh ini kalau saya pulang malam dan sebagainya nggak pernah ganggu. Apa memang gimana? Ya memang mungkin mereka nggak ngerasa terganggu. Nggak ngerasa terganggu. Iya. Karena di sini pendosa semua kali. Iya. Gak ganggu kan? Iya. Insya Allah sih kalau masih merasa dia tidak terganggu, ya mungkin dia nggak akan ganggu. Tapi misalkan ya kalau mau mencoba, ya silahkan saja. Mencoba gimana? Untuk tidur atau berdiam diri di sini ya mungkin ya untuk sendiri sih di sini. Ya istilahnya uji nyali lah gitu. Insya Allah dia mungkin kan itu tantangan bagi kita pada beliau. Insya Allah beliau malah terasa ingin gitu membuktikan bahwa beliau itu ada gitu. Oh tapi dia juga pengen eksis? Iya. Ada keinginan itu? Iya. Oke. Jadi sejauh ini kita kan di sini kerja paling siang. Iya. Kalaupun malam saya paling datang ke sini cuma buat ngambil barang dan sebagainya, nggak pernah lama. Tapi ada kemungkinan kalau misalkan nginep di sini, iya benar. Itu dia eksis. Iya. Menunjukkan. Biasanya pengen apa sih? Ya pasti ya menginginkan dia bahwa dia itu ada di sini gitu. Pengen dianggap. Iya, memang anggap dia tuh mereka tuh ada gitu. Kenal gitu. Jadi dunia kita dan dunia dia itu ya saling seperti sama gitu loh. Jadi dia tuh merasa bahwa dia di sini. Kalau mereka ngerasa tidak terganggu ya insya Allah mereka tidak akan mengganggu kita. Tapi kalau kita mengganggu beliau ya mungkin beliau akan memunculkan atau interaksi secara kita, secara barang-barang segala macam sih itu bisa gitu. Kenapa dia ada di sini? Mereka lebih lama daripada kita. Sebelum ini mereka ada flashback yang harus di ke belakangnya itu jauh. Gitu. Jauh. Iya. Nah kalau yang di belakang itu kenapa dia? Ya itu nenek-nenek sih ya. Nenek-nenek ya berambut putih ya perempuan ya, kalau yang kita sering temui itu ya kuntilanak kayak gitu ya, semacam itu, cuman sudah tua gitu loh. Kuntilanak tapi sudah tua di sini. Mengerikan gak sih? Ya kalau dibilang sih yang enggak sih, enggak baik ya. Insya Allah itu asal kita nggak mengganggu, ada tata keramanya enggak. Kalau misalkan dipanggilkan nih, Ya. mengganggu gak sih untuk dia? Ya insya Allah. Insya Allah apa? Ya insya Allah ntar saya coba interaksi dan saya pun sebagai mediatornya. Maksudnya jadi Kang Ami ini akan dirasuki. Iya. Mencoba memanggil. Iya. Kalau mau. Iya. Kalau mau. Ingin mengungkap di sini ya sekalian ini saya izin dengan yang saya mungkin ntar beliau kita masukin ke diri saya sendiri. Kalau tidak keberatan boleh. Ya. Saya juga atau kita juga pengen tahu ya. Maksudnya apa yang ini? Ya boleh. Boleh saya coba dengan kondisi gini atau gimana? Gini aja. Hah? Oh headphone-nya dicopot ya? Hah? Ya udah nggak apa-apa sih gini. Ya, mungkin gini saya juga nanti ada ini insya Allah nanti saya. Kalau mau dilepas maksudnya silahkan. Iya, udah nggak apa-apa sih gini. Oke. Ya. Oke jadi Cesku, jadi Kang Am ini karena tadi udah ada apa namanya interaksi dan mengetahui bahwa di ruangan ini tuh di sebelah sana lebih tepatnya ada seorang nenek-nenek yang sudah tua, tapi kita juga pengen tahu dia ini di sini ngapain gitu ya dan lain sebagainya, sejarahnya seperti apa, akan dirasuki sendiri gitu ke beliau. Nanti kita akan coba gali. Silakan Kang Ami. Tapi aman kan? Insya Allah.
Assalamualaikum. 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 Sampurasun. Oh, berarti ketahuan ya kalau misalkan kita jawab salamnya nggak dijawab, berarti Non muslim. kafir. Kafir. Oh, ini sama nenek yang di sini bukan atau gimana? Dari siapa? Dari mana nih? Boleh tahu dari mana? Oh, dari dia. Oh, nenek di sini udah lama, Nek. Nenek udah lama di sini. Namanya siapa, Nek? Aja namanya Nek. Namanya siapa? Maaf kami mengganggu. Kami hanya ingin tahu keberadaan nenek di sini tuh ngapain dan nama nenek siapa? Mungkin bahasa Sunda mungkin kan? Nini sarang saha itu namina nih. Oh main-main gua. Bisa kelihatan ya matanya merah ya. Asli ya. Sama ini. Biasanya kalau yang kesurup kita juga sekalian edukasi ya. Kalau misalkan yang kemasukan asli atau enggak di matanya kelihatan, terus sama diginin kan kalau orang normal kan diginin kan berdiri kan. Nah ini kan enggak kan? Iya. Nah ini asli. Kok nggak jawab? Ya Nek, boleh tahu nih namanya sarang saha Nek? Namanya Sarang saha iya Nini? Hah? boleh tahu namanya siapa Nek? Kok nggak jawab? Kenapa Hah? Nek? Kunaon? Nenek itu kunaon? Nini itu kunaon? Nangis cuy. Apa namanya Nek? Di sini udah lama Hah? atau ngomong atau selama? Tos lami? Atau seberapa tahun Nek? Dileletik. Detik. Dari semasa hidup dia udah di sini Dari kecilnya gitu. dari kecil di sini. Iya sarang nenek saha jenengan saha Nini? Namina saha Nek? Mau boleh apa gitu? Hah? Cuma pengen tahu aja namanya siapa. Tapi gak ganggu kan? Nini tengah ganggu di dia kan nih? Kula? Mau nggak ganggu? Mau gak ganggu nya maksudnya di dia rerencangan damel izin kan ini gitunya ulah saling ngaganggu. Atau ada pesannya? Misalnya mungkin Aya nu bade dicarioskeun ka rerencangan di dia ka tim Jabar Media Network. pesan gitu Nek? Aya nu di bade disampaikeun. Jangan dikotori. Ulah dirusak, ulah dikotoran. Tempat ieu ulah dirusak, ulah dikotoran. Nenek tempatnya di mana kau boleh tahu? Bi- Di Penggeran ya. di pengker ieu. Hah? Lepaskeun. Ada lagi yang mau Udah ditanya? cukup. Udah cukup. Yang paling penting jangan saling mengganggu. Tapi kalau diusir, Tapi selama nggak ganggu mah. selama ganggu mah nggak apa-apa gitu ya. Karena kan ya dimanapun kita akan selalu berdampingan. Ya pasti. Itu tapi jangan diusir. Maksudnya biar menjaga aja di Soalnya sini. kan ini kan emang dari awal berdiri kan udah ada duluan gitu Iya, bahasanya. iya. Ini hatur nuhun akan selalu kita jaga tempat ini mau di kotoran insya Allah. Ya, ini tenang. Udah. Iya, mau buat coba dikeluarin. Dikeluarin. Minum apa? Tapi untuk Kang Ami sendiri sih sebenarnya dia bisa manggil, bisa juga ngeluarin sendiri sih. Sebenarnya mah.
Dia aman. Jadi aman ya. Tapi maksudnya nggak akan ngikut ke teman-teman kan? Maksudnya nggak akan efeknya. Nggak, yang gua takutin tuh tadi mikir, anjir, orang menghadirkan gitu. Gua takutnya pulang-pulang amit-amit ya. Enggak sih. Nggak aman. Nggak, Tolong aman. dinetralisir ya. Iya. Insya Di Allah. sini aman ya. Insya Allah. Insya Allah aman. Cuman yang pengen kita bilang tuh adalah hal-hal seperti ini di lingkungan kita itu ada. Iya. Yang penting jangan saling mengganggu. Iya. Dan mereka itu akan terganggu ketika kita berbuat hal-hal yang tidak baik, yang sifatnya negatif. Iya, benar. Makanya tadi pesan dari seorang punten Nini yang ada di sini, jaga tempat ini, jangan kotori. Maksud kotori itu bukan hanya dari segi kebersihan saja, tapi dengan sikap dan perilaku kita. Kurang lebih gitu ya Kang ya. Dan itu bukan hanya berlaku di sini, tapi dimanapun. Setuju ya Kang ya? Ya, setuju. The Gaibster, dijadi begini podcast.